kami mencoba awalnya bapak ibu guru yang kami hormati serta teman-teman yang kami sayangi. Dan itu kami membawa acara saya Albak dan rekan saya Adi untuk memandu acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, selamat menikmati persembahan dari kami. Tetap tangguh, bersih dan semangat. Mari kita ikuti acara hingga selesai. Sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, mari kita buka kegiatan ini dengan melantunkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pasar pagi mandirikan dan kita bawa pulang. Mari kita mulai acara pagi hari ini. Semoga berkah dan semoga ketenangan. Ya, kita gerak dari lama baru kita berdoa. Pastikan kalian yang berada siap. Kita menjadi persembahan yang menggunakan. Marilah kita saksikan tarian Japin Melayu yang akan dibawakan oleh Ustaz Irsyad, Tanti, Inayah, Ferry, dan Zuna dan Afifah.
Nantinya suara merdu dari Bastian yang akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Marjuana. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi semuanya, saya Bastian akan menyanyikan lagu Marjuana. Semoga senang dan terhibur.
taat dan fakta. Di bawah aja. Tengok sewa fotografi. Iya. Masa ini? Backlight.
dibuat keranjang bersama teman. Drama ini penuh hiburan dan menarik. Jangan lewatkan, mari tonton dengan. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah drama yang menarik tentang asal usul sholat Nabi. Mari kita saksikan bersama-sama. Asal usul sholat Nabi. Cerita dari petualangan Barat, pada salah satu wilayah yang luar dari Indonesia terdapat sebuah perairan yang bernama Selat Nasi. Selat Nasi merupakan perairan pulau Seribu besar dengan pulau Seribu kecil. Dua pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, pada zaman dahulu, Pulau Seribu besar dan Pulau Seribu kecil belum terpisah seperti sekarang. Ada cerita yang menyebabkan terpisahnya pulau tersebut. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dari kisah berikut ini. Tersebutlah seorang datuk yang sangat kaya raya tinggal di Pulau Seribu. Datuk kaya raya tersebut tinggal bersama istrinya yang bernama Gubernur pun sampai menjadi Sultan Palembang mendengar berita yang tentang Imam Sari. Imam Sari memanggil Anakku, putra mahkota Denang Aji Jaya, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu telah mencari ilmu hingga ke pelosok Nusantara. Aku sudah berbicara dengan ayahmu. Sebenarnya kamu sudah cukup memenuhi syarat untuk menduduki tahta kesultanan. Hanya saja masih ada satu kekuranganmu. Maafkan Ananda, kira-kira apa yang masih menjadi kekurangan Ananda sehingga ibunda memanggil Ananda? Kamu belum memiliki istri. Syarat penting menjadi sultan adalah memiliki permaisuri. Bunda, maafkan putramu ini. Hanya saja belum ada gadis yang memikat hati Ananda. Dan mendengar di Pulau Subi sana ada seorang gadis rupawan dan berbudi pekerti luhur namanya Nilam Sari. Gadis seperti itu sangat layak menjadi permaisuri. Jika itu kehendak ibunda, maka Ananda hanya bisa menurut apa yang menjadi kemauan ibunda. Setelah pangeran setuju, maka Kesultanan Palembang segera mengirimkan utusan ke Pulau Subi untuk melamar Nilam Sari. Sesampai di Pulau Subi, para utusan dari Kesultanan Palembang tidak mengalami kesulitan untuk menemukan rumah Jokowi tersebut. Datuk dan negara menerima utusan Kesultanan Palembang di rumahnya. Utusan Kesultanan Palembang segera menyampaikan tujuan kedatangan mereka. Asap. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penyambutan yang sangat baik. Kami adalah utusan dari Kesultanan Palembang. Sultan kami ingin meminang anak Datuk Wan Nilam Sari yang terkenal sampai ke Palembang sebagai gadis cantik, jelita, dan berbudi pekerti luhur untuk dijodohkan dengan putra mahkota. Wah, kami merasa tersanjung dengan pinangan dari Kesultanan Palembang. Kami tentu saja menerima pinangan untuk putri kami dari putra mahkota Kesultanan Palembang. Setelah pinangan diterima, Datuk pun menerima kesesaran berupa emas berlian. Setelah menerima kesesaran, Datuk dan Kesultanan Palembang kembali berbicara untuk menentukan hari pernikahan. Baiklah, kita bersepakat hari pernikahan akan dilakukan pada hari 10 bulan Safar. Mohon kepada rombongan mempelai dari Palembang agar datang tepat waktu, tidak berselisih hari apalagi bulan. Kami akan datang tepat waktu, tepat pada hari ke-10 bulan Safar. Rombongan mempelai dari Palembang akan berlabuh di Pantai Subi. Kapal yang Sultan Palembang utusan Sultan Palembang segera kembali berlayar meninggalkan Pulau Subi dengan membawa kabar gembira. Kesusahan perjalanan dengan pelabuhan Palembang untuk mempersiapkan mempelai laki-laki menuju Pulau Subi. Setelah selesai tempur, rombongan mempelai laki-laki segera berangkat dari Palembang menuju Pulau Subi. Pangeran Denang Jaya pernah berselancar menaiki kapal paling besar yang dikawal oleh 4 kapal perang. Perjalanan menuju Pulau Subi tidak sesuai dengan harapan. Di tengah perjalanan, mahkota kapal melihat badai berada di depan mereka. Sementara itu, mendekati hari ke-10 bulan Safar, di kediaman Datuk Wan yang sangat kaya raya tersebut,
terlihat kesibukan mempersiapkan pesta pernikahan. Tidak hanya rumah Datuk Wan yang dihiasi sangat dewa, kesibukan juga terjadi di bagian dapur. Para juru masak terbaik di Pulau Subi mengolah beraneka makanan baik daging maupun kue. Ketika kesibukan mempersiapkan pesta pernikahan terjadi di Pulau Subi, justru perjalanan rombongan mempelai pria dari Palembang harus terhenti. Nahkoda kapal memilih membelokkan kapalnya ke Pulau Kiabu yang merupakan pulau terdekat untuk menghindari badai di depan mereka. Nahkoda kapal mengambil keputusan yang tepat. Tidak lama setelah kapal-kapal tersebut membuang saur di pantai Kiabu, badai besar yang dahsyat menerjang perairan di sekitar mereka. Hujan deras, angin kencang, dan petir menggelegar membuat laut bergejolak. Nahkoda, terima kasih kamu sudah mengambil keputusan yang tepat. Baginda Sultan, menurut pengalaman saya, badai seperti ini setidaknya akan terjadi dalam 2 hari. Jadi, kita harus berhenti di pantai ini untuk sementara. Berarti kita akan terlambat sampai di Pulau Subi. Bersabarlah anakku, mereka pasti mengerti kondisi kita. Tidak mungkin kita memaksakan diri menerjang badai. Hari ke-10 Pulau Safar pun tiba. Siang telah menjelang dan rombongan mempelai pria dari Kesultanan Palembang tidak kunjung terlihat dari pelabuhan. Seharusnya mereka sudah sampai. Kenapa mereka belum juga datang? Para Saniko, mereka mungkin sedang ada halangan di perjalanan. Hei, kalian berdua, kesini cepat. Iya Ratu, ada apa? Kalian berdua, pergilah ke pelabuhan. Tunggulah rombongan dari Palembang. Segera kabari aku kalau mereka sampai. Dan jangan kalian kembali sebelum mereka datang. Iya Datuk, siap kami laksanakan. Kakanda, kita sudah terlambat 1 hari. Adinda khawatir Datuk An mengira kita tidak menepati janji. Lihatlah di luar, badai tidak kunjung berhenti. Mereka pasti mau mengerti kondisi kita. Sungguh keterlaluan. Berhenti, mereka pasti mau mengerti kondisi kita. Sungguh keterlaluan. Sultan Palembang sudah ingkar janji. Aku sangat malu. Jangan marah-marah, kita tidak tahu halangan apa yang menimpa mereka. Berpikirlah yang baik-baik, jangan berprasangka buruk begitu. Bagaimana aku tidak marah? Lihatlah, semua undangan sudah pulang tanpa ada acara pernikahan. Dan semua makanan yang kita siapkan menjadi basi. Akhirnya badai tersebut berhenti. Pada hari ke-12 bulan Safar, mereka meneruskan perjalanan menuju Pulau Subi. Rombongan mempelai pria dari Palembang sudah terlambat 2 hari. Pada hari ke-13 bulan Safar, rombongan mempelai dari Palembang pun merapat di Pulau Subi. Lihat itu, kapal-kapal dari Palembang. Rombongan mempelai dari Palembang telah datang. Ayo cepat, kita beritahu Datuk Wan. Ada apa kalian kemari? Awas, jangan bawa berita buruk atau kalian aku. Rombongan kapal dari Palembang sudah datang. Lihat tuh, akhirnya mereka datang. Sudah kubilang, tidak mungkin keluarga kesultanan mengingkari janji. Perjalanan mereka pasti mendapat halangan. Hei Datuk Wan, calon besarmu sudah datang dan kamu masih duduk-duduk saja di sini. Apa kamu sudah tidak malu? Saja, siapa suruh mereka datang terlambat? Sekalian mereka makan nasi basi itu. Pak, kamu menyuruh calon suami anakmu memakan nasi basi? Mau ditaruh di mana muka kita? Suaranya bukan suara mereka kan? Suara mereka. Aduh.
Setelah mendarat di Pulau Subi, pernikahan di Lamsari dengan Mangai dan Mang Abijaya segera dilaksanakan. Setelah pernikahan, terlihat Datuk Wan dan istrinya bertengkar di belakang. Datuk Wan, mereka sudah memberitahu kalau terhalang badai dan terpaksa berlindung di Pulau Kiabu. Engkau masih saja mempermasalahkan keterlambatan mereka. Apa masalah mereka? Itu bukan urusanku. Mereka datang terlambat dan nasi sudah menjadi basi. Biarkan mereka makan nasi basi itu. Dasar tidak tahu malu. Kalau engkau masih juga bersikeras memberikan nasi basi itu kepada para tamu, ceraikan aku sekarang. Tuan sepertinya tidak memindahkan ancaman istrinya. Pelayan, cepat keluarkan makanan basi itu dan berikan kepada para tamu. Jangan ganti dengan masakan yang baru. Kamu boleh tidak punya malu, tapi aku punya. Cepat berikan makanan basi itu kepada para tamu. Sekarang juga aku menuntut cerai. Datuk Wan sangat marah mendengar ancaman istrinya. Dia mengambil nasi basi dan menghamburkan di depan istrinya. Baiklah, mulai sekarang kita cerai. Hamparan nasi basi ini menjadi batas perceraian kita. Tidak lama setelah Datuk Wan menghamburkan nasi basi di depan istrinya, keanehan pun terjadi. Tanah tempat nasi basi berhamburan terbelah memanjang dan semakin lama semakin membesar. Tanah tersebut terbelah memanjang dari timur ke barat. Belahan yang semakin membesar tersebut membuat air laut masuk dan membentuk sebuah selat. Dan begitulah akhirnya Pulau Subi terbelah menjadi dua. Pulau Subi besar menjadi milik Datuk Wan dan Pulau Subi kecil menjadi milik Wan. Amanat dari cerita ini adalah: 1. Kelebihan seorang gadis tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik atau budi pekerti yang luhur, seperti taat beribadah, sopan santun, dan lemah lembut dan rajin. 2. Kita harus berbaik sangka kepada orang lain, suka memaafkan dan bersabar ketika mendapat. Pagi langsung berdirawat diambil buahnya oleh saudara. Lagu Tanjung Pinang Kampung Siswa sebagai penutup acara yang penuh sukacita. Sebagai penutup acara kita hari ini, mari kita dengarkan lagu Tanjung Pinang yang akan dibawakan oleh seluruh siswa kelas 5B. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kepulauan Riau tersebut negeri
segar bak, tumbuh subur di sudut kolam. Acara selesai, hati pun gembira. Sampai jumpa di lain kesempatan. Alhamdulillah acara kita telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.